Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi dari Mikrotik. Materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana caranya melakukan setting bridge di dalam router Mikrotik. Tapi seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sebelum kita melakukan konfigurasi, apa itu yang dimaksud dengan bridge? Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai bridge itu sendiri. Bridge adalah suatu fitur yang ada di dalam router Mikrotik yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa interface berupa Ethernet, kemudian wireless, kemudian VLAN, ataupun yang lainnya, seolah-olah berada di dalam satu segmen network yang sama. Jadi kalau di dalam router Mikrotik itu, kita tidak bisa menggunakan satu IP yang sama untuk beberapa port yang berbeda. Jika kita ingin menggunakan seperti itu, maka kita harus menggunakan konfigurasi bridge agar kita bisa memasukkan satu IP untuk beberapa port. Untuk simpelnya, bridge ini konsep kerjanya hampir mirip dengan switch. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung konfigurasi saja. Yang pertama, di sini teman-teman bisa langsung masuk saja ke dalam menu bridge. Kemudian kita pilih tab bridge. Di sini teman-teman silahkan tekan tombol plus. Lalu di sini nanti akan muncul tab seperti ini. Teman-teman bisa langsung masukkan saja nama bridge-nya. Di sini saya contoh akan menggabungkan port Ethernet 3 dan juga port Ethernet 4. Di mana port Ethernet 3 ini sebelumnya sudah saya konfigurasi, tetapi saya akan gabungkan menjadi satu di dalam bridge ini. Nah, di sini kita bisa kasih nama bridge 1 strip gabungan 34. Contoh seperti ini ya. Jika sudah, teman-teman silahkan klik apply lalu klik OK. Sebelumnya kita lihat dulu di dalam interface. Di sini saya aktif menggunakan Ethernet 3 dan IP yang ada di dalam Ethernet 3 yaitu IP segmen 20, di mana interface-nya adalah Ethernet 3 dan DHCP servernya pun sudah aktif di sini. Oke, kita langsung lanjut lagi. Setelah kita selesai membuat bridge 1 gabungan 34 ini, teman-teman silahkan langsung masuk saja ke dalam tab port yang ada di menu bridge ini. Kita pilih port, kemudian di sini teman-teman silahkan tekan tombol plus, dan di sini fungsinya kita akan memasukkan port mana saja yang akan digabungkan ke dalam bridge 1 gabungan 34 ini, yaitu bridge yang sudah kita buat di awal tadi. Karena saya akan menggabungkan port 3 dan 4, maka di interface ini saya pilih port Ethernet 3. Jika sudah, teman-teman silahkan klik apply lalu klik OK. Oke, routernya mereset, tidak apa-apa, kita langsung reconnect lagi saja. Oke, jika sudah seperti ini, maka artinya Ethernet 3 sudah masuk ke dalam bridge 1 gabungan. Karena saya akan menggabungkan Ethernet 4, maka di sini saya plus lagi, sekali lagi. Kemudian kita ulangi langkah yang tadi, tetapi di sini kita masukkan adalah Ethernet 4. Oke, di sini pilihan bridge-nya cuma satu ya, karena kita baru buat satu bridge saja. Jika sudah, kita klik apply lalu klik OK. Jika sudah kondisi seperti ini, maka Ethernet 3 dan Ethernet 4 sudah masuk ke dalam bridge 1 gabungan. Dan kalau kita lihat di dalam interface, nanti akan muncul bridge 1 gabungan. Kita lihat, ini sudah muncul di interface. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan konfigurasi IP yang ada di Ethernet 3 ini ke bridge 1 gabungan 34. Oke, kita lanjut. Berarti kita masuk ke dalam IP, kemudian kita pilih address. Kita lihat, ini adalah Ethernet 3. Kita double klik. Untuk interface Ethernet 3 ini kita ganti menjadi bridge 1 gabungan 34. Kita pilih, kemudian kita klik apply lalu klik OK. Jika sudah, kita langsung masuk lagi ke dalam DHCP servernya. Kita pilih IP, kemudian kita pilih DHCP server. Di sini Ethernet 3-nya merah nih, karena IP-nya sudah kita ganti. IP-nya sudah tidak ada di Ethernet 3. Untuk itu, maka kita bisa hapus saja untuk DHCP server ini, ataupun kita bisa buat baru. Kalau misalnya teman-teman ingin edit pun juga bisa. Teman-teman tinggal double klik, lalu kita pilih interface-nya, kita rubah menjadi bridge 1 gabungan 3, lalu kita pilih apply lalu OK. Atau kalau misalnya teman-teman mau hapus, teman-teman tinggal hapus saja seperti ini. Kemudian teman-teman pilih DHCP setup, lalu kita masukkan di sini bridge 1 gabungan 34. Kita next saja, next, kita biarkan default. Buat teman-teman yang masih bingung untuk membuat DHCP server, silahkan tonton video yang ada di atas ini, ataupun nanti linknya ada di deskripsi. Kita next saja. Nah, jika sudah, maka DHCP servernya sudah ada di dalam bridge 1 gabungan. Kita masuk lagi ke dalam interface. Di sini langsung muncul RS Ethernet 3, dan Ethernet 4-nya di sini muncul tulisan S, yang artinya dia adalah slave. Oke, sekarang kita akan buktikan. Saya akan cek dulu IP yang ada di laptop saya.
Oke, IP saya adalah 192.168.20.252. Sekarang kita akan rubah, di mana saya aktif di port Ethernet 3, ini akan saya ganti menjadi Ethernet 4. Oke, sekarang saya cabut dulu. Dia akan mereset dan kita login lagi. Di sini kita reconnect. Kita lihat di sini sudah berubah menjadi RS Ethernet 4 dan kita cek lagi IP-nya. Seharusnya jika benar maka IP yang saya dapat tetap ada di segmen 20. Kita lihat di sini IP yang saya dapat adalah 192.168.20.252. Artinya saat saya ganti ke port 4, saya tetap mendapatkan IP dari segmen 20. Itulah fungsinya dari bridge, di mana kita bisa memanipulasi dua Ethernet ini seolah-olah ada di dalam satu port yang sama. Padahal kita menggunakan dua port yang berbeda, tapi berada di dalam satu network yang sama. Bridge ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk konfigurasi, agar nantinya ke depannya teman-teman nggak kesulitan apabila ada port yang rusak. Contoh misalnya, di dalam bridge ini saya menggabungkan port Ethernet 3 dan 4, jika port Ethernet 3 rusak, saya bisa langsung dengan mudah mengganti dengan port yang lainnya tanpa harus merubah banyak konfigurasi di sini. Saya cukup merubah port di sini, kita tinggal tambahkan port mana yang akan dimasukkan. Jadi kalau misalnya teman-teman konfigurasi menggunakan address seperti ini, apabila port 2-nya rusak atau port 3-nya rusak dan teman-teman ingin mengganti, maka teman-teman harus merubah semuanya. Tapi kalau misal saya menggunakan bridge ini, saya tinggal mengganti yang ada di dalam port bridge ini. Selain internet, bridge ini juga bisa menggabungkan VLAN ataupun WLAN. Jika teman-teman ingin menggabungkan VLAN, teman-teman silahkan masuk saja ke tab VLAN, ataupun jika ingin menggabungkan WLAN, teman-teman silahkan plus dan di sini interface-nya dipilih saja yang WLAN. Dan selebihnya sama seperti tadi. Oke, jadi seperti itulah bagaimana caranya melakukan konfigurasi bridge di router Mikrotik. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung komen saja di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.